Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Ya, kali ini kita akan menganalisis cover yang mungkin ada hubungannya dengan 1% ramalan Hawkin. Tapi sebelum itu, bantu channel ini dengan subscribe kalian, oke? Dan mulai intronya. Ya, ini dia covernya yang sudah Mimin analisis selama 3 bulan, tapi nggak dapat. Namun akhirnya Mimin menemukan sebuah titik terang setelah membaca chapter 990, yaitu tentang orang yang akan mati. Karena di chapter kemarin, selain kebenaran soal Dizdrake, hal yang bikin menarik di chapter kemarin ialah ramalan si dukun Hawkin. Hawkin di chapter 990 meramalkan bahwa presentasi orang hidup di esok harinya hanya sebesar 1% saja peluang hidupnya, atau 90% dapat kemungkinan orang itu akan mati. Dan siapakah orang itu? Tapi dapat dipastikan ramalan Hawkin tidak jauh dari kejadian nyata, atau bisa dibilang dapat kemungkinan pasti terjadi, seperti saat Hawkin meramalkan tindakannya menggunakan kartu saat bertemu dengan Kizaru saat di Sabondi dulu. Dan di Onigashima ini, seseorang akan mati 99%, atau kemungkinan hidupnya 1% saja untuk esok hari. Dan sekarang coba perhatikan cover kalian seperti ini, di mana cover ini tentang jam, dan judul di cover ini menjelaskan atau artinya dari bahasa Perancis, kami tidak peduli dengan berjalannya waktu. Ya, waktu seperti halnya yang Hawkin ramalkan kalau ada orang yang sampai besok, atau artinya waktu orang ini hanya sisa semalam saja. Kemudian di cover ini Mugiwara Ichimi sedang memproduksi sebuah jam dinding. Selain itu, yang menariknya ada Brook di sini dan seluruh kru Mugiwara Ichimi tentunya. Ya, ini alasan kenapa Mimin bilang ada hubungannya dengan ramalan Hawkin di Onigashima ini tentang orang yang berkemungkinan mati 99% atau hanya 1% saja bisa bertahan hidup. Karena di sini ada Brook yang merupakan simbol kematian. Apalagi di sini Brook memegang sebuah bentuk ujung jarum yang bentuknya seperti S-Scope yang mirip dengan cover saat Luffy bermain kartu, dan ada kartu Scope Ace yang bergambarkan Brook, di mana di saat itu atau setelahnya Ace benar-benar mati di chapter selanjutnya. Dan juga bentuk ujung jam di sini mirip dengan bentuk jam yang ada di tempat BJ atau saat Luffy sedang bernegosiasi dengan BJ waktu di Whole Cake kemarin, di mana dari negosiasi dan kesepakatan bersama, pas di hari hanya rencana itu gagal dan akhirnya membuat Pedro mati di Whole Cake kemarin, yang dimana Pedro sendiri adalah setim atau teman seperjuangan Brook dalam menyusup di dalam kastil Big Mom itu. Yang artinya saat ada tanda ini, yaitu S-Scope, apalagi ada Brook, dapat kemungkinan besar akan ada orang yang mati, atau hanya 1% saja kemungkinan hidupnya, seperti halnya yang diramalkan oleh Hawkin. Dan jika kita perhatikan lagi di sini, Luffy mengganti angka 1 dengan tulang alias Brook yang merupakan simbol kematian. Nah, sekarang siapakah orang itu? Karena di jam di sini atau di cover ini banyak jam, dan di masing-masing jam menyimbolkan angkanya sendiri. Seperti jam yang ini berangkakan jam 11, kemudian jam yang ini berangkakan jam 4, kemudian lagi jam yang ini berangkakan jam 8, 7, dan tangan Brook ada 2 di sini yang memegang tanda Scope. Jadi kita buat kategori untuk masing-masing tangan Brook, yang dimana kategori pertama atau untuk tangan kanan Brook. Ya, tangan kanan Brook di sini yaitu jam yang menunjukkan angka 4, dan itu adalah Yonko atau 4 penguasa lautan. Kemudian kategori kedua atau untuk tangan kirinya Brook, di sini jam yang menunjukkan angka 11, dan itu adalah 11 supernova. Dan jam yang berangkakan 8 itu adalah 8 supernova yang ada di Onigashima. Karena selain Uroge, BJ, dan Bone, sisanya ada di Onigashima, bukan? Dan yang terakhir jam 7 adalah 7 supernova yang akan bergabung menjadi aliansi nantinya. Jadi intinya orang yang mati atau orang yang diramalkan Hawkin itu ada di antara Yonko dan supernova.
Dan kenapa Yonko ada di tangan kanan sedangkan Supernova ada di tangan kiri? Karena secara fakta juga ya, lebih kuat Yonko daripada Supernova sejauh ini. Dan posisi di cover ini, tangan Brook lebih tinggi, yang artinya Yonko emang lebih tinggi dari Supernova. Dan siapakah dia yang dimaksud Hawkin? Yonko kah? Supernova kah? Disk-Drake atau Kaido? Atau mungkin Hawkin itu sendiri? Ya entahlah, tapi perhatikan cover ini. Di bagian tangan kanan dan di bagian tangan kiri Brook, alias kita memasuki jam yang besar atau jam yang utama, di mana seperti yang kita simpulkan tadi, tangan kiri Brook adalah 11 Supernova dan Brook di sini menunjukkan angka 3. Yang menariknya, pada saat pertama kali Supernova atau Rocky yang memiliki nilai bounty di atas 100 juta berry, saat diperkenalkan itu di Sambodi dulu, yaitu sebelum time skip. Inilah urutan nilai bounty 11 Supernova dari terkecil. Dan di urutan ke-11 ada Uroge dengan bounty 108 juta berry. Kemudian yang ke-10 ada Roronoa-Zoro dengan 120 juta berry. Kemudian yang ke-9 ada Kampone Geng BG yaitu 138 juta berry. Kemudian ke-8 ada Jeruli Bone yaitu 140 berry. Dan ke-7 ada Killer yaitu 168 juta berry. Kemudian Apo yang ke-6 dengan 198 juta berry. Dan yang kelima ada Trafalgar Law dengan 200 juta berry. Dan yang keempat ada Disk-Drake dengan 220 juta berry. Dan yang ketiga ada Basil Hawkin dengan 249 juta berry. Dan yang kedua ada Monkey D. Luffy dengan 300 juta berry. Dan yang pertama ada Eustace Captain Kid dengan 315 juta berry. Nah, dari 11 Supernova, Basil Hawkin adalah urutan yang ketiga terbesar dari 11 Supernova menurut bounty sebelum time skip atau saat pertama kali mereka diperkenalkan. Jadi, tangan kiri Brook ini adalah Basil Hawkin. Ini diperkuat Luffy yang duduk di dekat angka 2 dan angka yang pertama dibentuk dengan tang yang terbuat dari logam, alias itu adalah Eustace Captain Kid. Dan ngomong-ngomong, kapal bajak laut Kid juga memiliki tulang yang banyak atau kapalnya banyak hiasan tulang atau memiliki banyak unsur tulang di situ. Jadi, sekali lagi, tangan kiri Brook adalah Hawkin. Sekarang kita mencari tangan kanan Brook yang di sini menunjukkan angka 12. Karena Yonko cuma ada 4, jadi 12 ini melambangkan Yonko terkuat urutan 1 dan kedua menurut bounty-nya. Dan bounty Yonko urutan kedua adalah Big Mom dengan 4,3 miliar berry. Dan urutan pertama adalah Hyakujin no Kaido dengan 4,6 miliar berry. Yang menariknya, dua orang ini ada di Onigashima. Tapi ramalan Hawkin hanya berlaku untuk laki-laki saja. Jadi tangan kanan Brook adalah Kaido. Nah, sekarang perhatikan dan seperti inilah ilustrasinya. Ya, Hawkin atau angka 3 ini adalah orang yang meramalkan ada pria yang akan mati atau hanya memiliki 1% saja bisa bertahan hidup di esok harinya. Dan di cover ini Brook adalah simbol kematiannya, yang itu tersalurkan ke angka 12, di mana itu adalah tangan kanan Brook atau Kaido. Jadi intinya gini, ramalan Hawkin menuju atau mengarah kepada Yonko Kaido, yang artinya Kaido lah yang sampai besok hanya bisa bertahan 1% saja, atau bisa dibilang mungkin Kaido akan mati nantinya. Dan yang dikambing hitamkan di sini adalah jarum yang berukuran kecil yang menunjukkan angka 4, di mana Disk-Drake adalah urutan keempat terbesar bounty-nya saat Supernova diperkenalkan pertama kalinya. Ya. Dan di cover ini menariknya Zoro menendang Brook di sini yang membuat pose Brook berantakan. Jadi tangan kanannya tidak lagi center seperti judulnya yang sangat sempurna membentuk jam 3. Namun di sini karena ditendang Zoro ya, tangan kanan Brook jadi bergeser dan menuju dominan ke angka 2 dan tangan kirinya jadi menunjuk Nami. Di mana seperti yang kita bilang sebelumnya, tangan kanan adalah Yonko dan urutan kedua terkuat tertinggi melalui bounty-nya adalah Big Mom. Dan Zoro yang menendang Brook yang memakai baju pink ini, apakah ada hubungannya ketiga orang ini, yaitu Zoro, Nami, dan Big Mom, di mana Nami akan berusaha merebut Zeus kembali. Tapi ya entahlah ya.
Jadi inti pembahasan di video ini, Kaido adalah orang yang diramalkan 1% oleh Hawking. Dan mungkin saja setelah Hawking mengetahui itu, Hawking akan mengkhianati Kaido dan bergabung menjadi aliansi sesuai dengan jam yang angka bertujuh ini, yaitu jam yang menunjukkan angka 7 atau 7 supernova akan bergabung, yaitu Monkey di Luffy, Roronoa Zoro, Eustace Captain Kid, Killer. Kemudian ada Trafalgar Law, kemudian ada Drake, dan yang terakhir ada Basil Hawking. Karena kita tahu Basil Hawking hanya memihak pada pihak yang menguntungkan baginya. Ya, sekian dari Mimin, sampaikan pendapat kalian dan sampai ketemu lagi di video Mimin selanjutnya. Yosa.